everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang salah satu UKPPG Prajabatan, yaitu laporan studi kasus, yang mana ini merupakan salah satu komponen dari uji tertulis ya. Nah, laporan studi kasus ini sebenarnya dibuat untuk menilai pengetahuan, kemampuan memecahkan masalah, dan kreativitas mahasiswa PPG Prajabatan dalam merencanakan dan melakukan pembelajaran di kelas melalui deskripsi, analisa, dan penyelesaian masalah pada kasus-kasus yang ditemukan selama praktik pembelajaran. Nah, dilihat dari tujuan diadakannya uji tertulis ini ya, atau studi kasus ini kan berarti di situ udah jelas banget nanti yang akan kita angkat itu adalah kasus-kasus selama kita melaksanakan pembelajaran. Otomatis ini selama kita melaksanakan PPL ya. Jadi ini bukan kita mengada-ngada atau rencana kita di masa depan, bukan. Akan tetapi ini adalah pengalaman di masa lalu kita gitu ya. Nah, di sini aku akan sharing ke kalian terkait struktur dari laporan studi kasus ini berdasarkan ketentuan yang diberikan kepada kita kemarin ya. Jadi memang sudah ada ketentuan terkait struktur atau bagian dari isi studi kasus tersebut. Nah, ayo kita bahas bareng-bareng ya. Jadi studi kasus itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu merupakan deskripsi studi kasus. Nah, deskripsi studi kasus ini boleh terdiri dari minimalnya 100 kata sampai maksimalnya 150 kata. Jadi pastikan kalian tidak kurang dari 100 kata ya, ataupun jangan lebih dari 150 kata, karena itu memang sudah ketentuannya. Jadi kita bisa menggunakan 2 guideline. Yang pertama, sebutkan topik yang akan dibahas, lalu yang kedua, kenapa topik itu penting. Nah, jadi pada bagian pertama cukup isi dengan itu saja. Nanti aku akan memberikan contoh studi kasus yang sudah aku buat kemarin dan alhamdulillah lulus ya, aku lulus di bagian uji tertulis tersebut. Kemudian di bagian yang kedua, setelah deskripsi studi kasus, ada yang namanya analisis situasi yang terdiri dari minimal 200 sampai 250 kata. Lumayan ya, jadi kita bisa menjabarkan situasi yang kita alami saat itu dengan lumayan detail walaupun tergolong sedikit ya, hanya maksimal 250 kata, tapi semoga analisa kita bisa benar-benar detail terkait kasus yang kita alami gitu. Nah, di bagian ini kita bisa menyusunnya dengan cara menjawab 4 guideline pertanyaan yang sudah disediakan. Jadi kalian menyusunnya sesuai dengan ini saja agar lebih mudah ya. Yang pertama itu adalah jelaskan situasi yang terjadi pada saat perancangan dan juga evaluasi pembelajaran. Jadi kita jangan hanya fokus pada pelaksanaan, tapi dimulai dari perancangan hingga evaluasi pembelajaran. Kemudian yang kedua, jelaskan peran Anda dalam merancang dan melakukan evaluasi pembelajaran. Jadi peran kita sebagai guru apa sih di sana? Misalkan kita memberikan solusi atau seperti apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam perancangan dan evaluasi dari pembelajaran tersebut. Jadi misal kita membutuhkan guru pamong atau wakakurikulum atau kepala sekolah, bahkan mungkin orang tua peserta didik gitu ya. Jadi kita bisa menuliskannya di sana. Kemudian guideline yang terakhir pada bagian ini adalah jelaskan tantangan dan hambatan yang kita alami selama kita melakukan perencanaan dan evaluasi dari kasus tersebut atau dari proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang 4 guideline tadi itu kan adalah bagian dari analisis situasi ya. Sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu alternatif solusi. Nah, alternatif solusi ini disediakan 250 sampai 300 kata. Jadi usahakan kalian jangan kurang dari 250 untuk memaparkan alternatif solusi yang kalian berikan dari kasus yang sudah kalian jabarkan dari awal. Dalam bagian yang ketiga ini, kita bisa menggunakan 2 guideline. Yang pertama adalah langkah apa yang akan kita lakukan. Otomatis ini adalah langkah-langkah solusi ya yang akan kita terapkan untuk mengatasi kasus tersebut. Lalu yang kedua, sumber daya dan materi apa yang kita butuhkan. Jadi misalkan kita membutuhkan internet, koneksi internet gitu ya, atau kita membutuhkan SDM dari orang lain, misal dari wali kelasnya, atau misal dari kepala sekolah, misal butuh kebijakan kepala sekolah dan segala macam. Jadi sumber daya dan materi apa yang dibutuhkan itu dijelaskan di bagian ini. Di bagian kedua setelah kita menjelaskan langkah-langkah terkait solusi yang ingin kita berikan. Nah, kemudian di bagian yang terakhir atau bagian yang keempat ada yang namanya evaluasi. Evaluasi ini terdiri dari 100 sampai 150 kata. Jadi lumayan singkat ya, karena di bagian ini kalian diminta untuk menjelaskan dampak atau hasil nyata dari alternatif solusi yang telah kalian sebutkan sebelumnya. Oke, jadi dalam studi kasus ini kalian boleh ya menggunakan data PTK atau kasus yang sudah pernah kalian angkat ketika kalian membuat penelitian tindakan kelas, boleh menggunakan itu. Atau kalian jika ingin menggunakan data lain ketika kalian mengajar, misal ada kasus lain yang menarik yang belum kalian angkat di PTK kalian, boleh juga.
Tapi kalau aku menggunakan data yang aku gunakan juga untuk PTK karena aku sekalian mendalami kasus itu sehingga aku bisa lebih mudah dalam merancang studi kasus aku ya. Oke, di sini aku akan memberikan contoh studi kasus aku yang sudah aku rancang. Oke, jadi studi kasus aku beri judul penerapan video blog atau vlog dalam aplikasi TikTok pada pembelajaran bahasa Inggris. Jadi dari judul ini aja sebenarnya kalian udah tercermin ya kira-kira kasus aku apa dan alternatif solusi yang aku berikan apa. Tapi di sini aku jabarkan sesuai dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan tadi, yang ada 4 bagian itu. Yang pertama dari deskripsi studi kasus. Nah, di bagian deskripsi studi kasus ini aku buat menjadi 2 paragraf sesuai dari 2 guideline yang sudah ditentukan tadi. Jadi aku benar-benar nggak mau neko-neko, aku benar-benar mau ngikutin rules aja gitu ya, biar ya cari aman aja gitu. Aku sambil baca studi kasus aku ya, karena aku nggak hafal, nanti aku tampilin juga. Jadi aku memulai kalimat aku ini dengan kalimat yang umum, yaitu tentang isu pembelajaran yang sering ditemukan gitu ya. Nah, di sini aku juga menyinggung terkait peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda, karena nanti itu juga akan aku bahas di alternatif solusi aku. Jadi di awal aku udah menyinggung masalah ini. Kemudian di sini di akhir paragraf pertama aku menuliskan, sebagai guru bahasa Inggris terdapat tantangan tersendiri yang saya alami. Salah satunya adalah tingkat kepercayaan diri peserta didik dalam berbicara menggunakan bahasa Inggris. Jadi ini adalah kasus yang aku temukan gitu ya. Lalu di paragraf kedua, karena ini guideline-nya tadi mengapa topik ini penting, jadi aku uraikan lagi lebih detail terkait kasus ini. Kemudian di bagian yang kedua yaitu analisis situasi. Di sini aku jabarkan menjadi 4 paragraf sesuai dengan guideline yang udah ditentukan tadi karena ada 4. Jadi aku langsung bagi aja menjadi 4 paragraf biar langsung kelihatan oh ini bagian apa, ini bagian apa. Di paragraf yang pertama ini terkait kasus atau situasi yang aku hadapi. Jadi di sini aku menjelaskan secara detail ya faktor-faktor yang terjadi. Yang di sini punya aku ada 3, yaitu topik yang tidak relevan dengan peserta didik, kemudian strategi pembelajaran yang terlalu kaku, lalu media yang kurang inovatif. Kemudian di paragraf yang kedua ini membahas tentang peran aku sebagai pendidik ya. Di sini aku menjelaskan bahwa guru itu harus paham betul dengan karakteristik dari peserta didik. Jadi peran saya sebagai seorang guru untuk mengatasi hal tersebut. Jadi kan peran guru itu banyak, tapi di sini fokusnya untuk mengatasi kasus yang sedang aku bahas. Kemudian di paragraf yang ketiga ini tadi kan membahas tentang siapa saja yang terlibat. Karena menurut aku ini hanya terjadi di dalam ruang kelas. Jadi di sini aku menjelaskan yang terlibat intens gitu hanya guru dan peserta didik saja. Yang terlibat langsung gitu ya maksudnya. Kemudian di paragraf yang terakhir pada bagian kedua ini aku menjelaskan tantangan dan juga hambatan yang aku alami ketika aku menangani kasus ini atau ketika aku menemukan kasus ini. Lalu di bagian yang ketiga itu ada yang namanya alternatif solusi seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Di alternatif solusi ini aku sebenarnya ngerasa batasan kata yang diberikan itu terlalu kurang ya, karena kayak kurang mengeksplor apa yang ingin kita sampaikan di bagian alternatif solusi ini. Jadi aku mencoba untuk sebisa mungkin menyederhanakan kalimat aku agar semuanya bisa include gitu ya. Nah di sini aku menjelaskan terkait langkah-langkah yang akan aku laksanakan. Intinya aku benar-benar jelasin secara detail. Aku bahkan juga memberikan dokumentasi yaitu berupa foto ketika peserta didikku itu mengerjakan vlog ya. Karena aku alternatif solusinya adalah penggunaan video blog dalam aplikasi TikTok untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris peserta didikku dalam hal speaking ya. Nah, jangan lupa di bagian yang ketiga ini juga diurutkan aja atau disesuaikan aja dengan ketentuan atau guideline yang telah diberikan di awal tadi. Misal, tadi guideline-nya di bagian yang ketiga, di bagian akhir yang ketiga ini kan adalah sumber daya yang dibutuhkan. Ya kita bilang aja sumber daya yang dibutuhkan apa, materi yang dibutuhkan apa. Misal kayak aku, otomatis aku butuh koneksi internet, ataupun aku butuh device gitu ya. Jadi sumber daya apapun yang kalian dibutuhkan, entah alam atau manusia mungkin, bisa kalian letakkan di bagian akhir dari bagian yang ketiga ini. Lalu di part yang keempat atau yang terakhir itu ada evaluasi. Nah di evaluasi ini singkat banget ya, karena ini tentang dampak nyata aja dari alternatif solusi yang udah kita jalankan gitu. Di sini karena ini juga merupakan data PTK aku, jadi di sini aku menaruh perkembangan peserta didik dari sebelum aku melaksanakan video blog itu dan setelah aku menerapkan video blog. Jadi beberapa peserta didik yang sudah melampaui KKTP dan beberapa peserta didik yang masih belum melampaui KKTP seperti itu. Jadi aku jelaskan secara numerik atau aku jelaskan secara angka gitu ya. Oke, jadi itu aja sih sharing aku tentang studi kasus. Intinya kalian harus menggunakan studi kasus yang kalian alami sendiri, karena dengan begitu juga kalian lebih paham betul terkait apa yang ingin kalian tulis gitu ya.
karena kalian mengalami sendiri kasus tersebut. Nah, ketika membuat studi kasus ini, menurut aku yang penting kalian bisa aja mengolah kata, nggak terlalu berbelit-belit ya, karena sudah ada guideline-nya juga. Jadi pastikan kalian mengikuti aja guideline yang sudah ditentukan, jangan ngalor ngidul, ngasal gitu ya. Oke, semangat buat kalian yang masih mau ujian, dan selamat juga buat teman-teman yang udah dinyatakan lulus dari UKPPG Prajabatan. Buat teman-teman yang masih belum lulus, aku doakan semoga ketika ujian lagi bisa langsung lulus dan dipermudah jalannya. Oke, itu aja video kali ini. See you next video.